Kalau kita tidak menilai itu tidak memiliki nilai kekuatan, energi atau semacam khasiat, maka itu justru ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya tadi khasiatnya adalah menunjukkan kebesaran Allah kepada kita, bahwa tidak ada segala sesuatu melainkan segala sesuatu itu adalah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Lautan bertasbih dengan gelombang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulik wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Para sahabatku dimanapun berada, semoga kita selalu di dalam anugerah kesehatan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat-sahabatku, di dalam ayat Al-Quran surat Al-Isra ayat 44 Allah menegaskan, Bismillahirrahmanirrahim, Tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihin wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihin, segala sesuatu di langit tujuh dan bumi dan segala sesuatu yang ada di dalamnya, tusabbihu lahu adalah memuji Allah Subhanahu wa taala, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum, dan tidak ada suatu apapun, ya, tidak ada suatu apapun di langit tujuh, juga di bumi di dalamnya itu, dari sekecil apapun, dari yang terkecil sampai yang terbesar, dari yang nampak, yang tidak nampak, segala apapun makhluk Allah itu, illa yusabbihu, kecuali bihamdihi, kecuali bertasbih dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Walakin la tafqahuna tasbihahum, akan tetapi kalian, wahai manusia, tidak memahami bahasa mereka, tidak memahami bahasa tasbih, pujaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana haliman ghafura, sesungguhnya Allah itu Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Sahabatku, di sini jelas bisa kita renungkan bahwasanya tidak ada segala sesuatu apapun di dalam jagat raya ini kecuali dia bertasbih memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilihat dari sini berarti segala benda ciptaan, dari yang terkecil hingga yang terbesar, dari yang nampak maupun tidak nampak, dari yang kasar maupun lembut, semua apapun itu, semua itu tidak luput dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka bertasbih memuji kepada Allah, dari yang mati, makhluk mati hingga makhluk hidup. Ini tidak ada pengecualian. Jadi dari pemahaman ini juga saya lihat dari tafsir-tafsirnya itu, segala makhluk Allah memang yang namanya bertasbih berarti memuji, bisanahi wa hamdihi, memuji, bertasbih dengan memuji kepada Allah. Segala apapun, berarti ini segala apapun ini, dari makhluk mati, dari benda mati hingga benda hidup, dari yang barang yang tidak bernyawa hingga barang yang bernyawa, kecil maupun besar, nampak maupun tidak nampak. Jadi halnya seperti ini. Jadi segala itu memiliki nilai energi, yakni energi tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, energi memuja, kekuatan untuk memuja kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari yang benda mati, tembok, ya, seperti tisu, semua, termasuk ini batu akik, tembok, baju, ini baju, rambut, segala anggota tubuh, semua itu memuji Allah Subhanahu wa taala dengan sendirinya. Jadi dengan sendirinya memuji, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini diketahui juga mereka memiliki bahasa cara tasbih mereka sendiri. Mungkin ya, kalau kita analogikakan, ya, kan saya pernah dengar sebuah puisi, ya, gelombang lautan dengan gelombangnya,
angin dengan desirannya bertasbih memuji Allah ya. Semuanya itu, burung-burung dengan kicauannya ya. Sampai benda-benda mati, mobil-mobil dengan bunyi apanya gitu ya, dengan gerakannya, entah tukang becak dengan ayunan becaknya mungkin seperti itu. Ya itu bahasa puitis seperti itu. Jadi luar biasa. Kalau kita renungkan di hidup ini berarti tidak ada sesuatu itu yang tidak memuja kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada orang sedikit-sedikit bilang itu syirik, benda ini bisa syirik, bukan bendanya yang syirik, justru benda itu adalah memiliki energi memuja Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ada yang bilang kalau kita mengakui kekuatan sesuatu, entah mungkin sesuatu yang dianggap mistik, akik seperti ini ya, atau mungkin maupun keris ya. Saya ambil langsung. Contoh seperti ini ya. Ini perlu kita renungi sahabatku. Entah akik yang disebut mistik, barang-barang mistik, atau akik ya, atau keris seperti ini, atau barang-barang yang non mistik. Semua itu kalau ada yang mengatakan itu adalah benda-benda syirik, itu salah fatal. Bukan bendanya yang syirik, tapi adalah pandangan manusianya yang membuat kesirikan itu terjadi. Lalu ada yang mengatakan ketika saya mengatakan umpama, kenapa kok syirik? Karena mengakui benda-benda itu memiliki kekuatan. Ya justru kalau tidak mengakui benda-benda itu memiliki kekuatan, itu yang syirik. Bahkan ingkar dengan Allah. Saya katakan demikian apa? Tinggal kita lihat pandangan kekuatannya itu bagaimana. Kalau memang pandangan kekuatannya umpama contoh, saya suka keris. Saya suka keris, benda-benda unik, langka, benda-benda purbakala, peninggalan-peninggalan termasuk keris ini peninggalan warisan nenek moyang ya. Budaya di negeri kita ini khususnya. Kalau saya berpandangan keris ini memiliki kekuatan, cara pandang saya tentang kekuatan suatu benda, umpamanya keris ini. Keris ini memiliki suatu pandangan. Saya memandang keris ini memiliki suatu kekuatan, di mana kekuatan itu bisa mempengaruhi kehidupan saya. Umpamanya, contoh, dengan pegang ini keris ini dengan pegang keris ini saya menjadi kebal umpama, atau menjadi selamat, atau sampai mengatakan kalau tidak ada keris ini saya tidak selamat. Ini yang salah. Karena memfokuskan kekuatan itu pada internal keris ini sendiri. Jadi keris ini dianggap independen, dia memiliki dengan sendirinya kekuatan. Dan itu mempengaruhi kehidupan seseorang. Ini yang salah. Tapi kalau saya berpandangan begini, keris ini memiliki kekuatan. Iya, kekuatan apa? Nilai kekuatan atau sebuah energi, bahasanya seperti itu. Oh iya. Tapi saya panjang kekuatan apa? Kekuatan karena dia bertasbih kepada Allah. Dia memiliki energinya apa? Berupa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kekuatannya adalah kekuatan tasbih karena dia selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya bilang katakan seperti itu? Ya tadi firman Allah sendiri, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Tidak ada segala sesuatu apapun di langit tujuh, di bumi, segala diciptaan Allah ini melainkan bertasbih bihamdihi, memuji Allah Subhanahu wa taala. Justru kalau Anda tidak meyakini secara bahasa tadi energi tasbih dari keris ini, maka itu ingkar dengan ayat ini. Ingkar dengan ayat ini berarti ingkar dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi lihat pandangannya. Justru kalau kita pandang dari sisi ayat ini, keris ini bahkan bisa menjadikan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kekuatan yang ada di keris ini adalah kekuatan, nilai kekuatan tasbih. Nilai dia bertasbih kepada Allah tapi dengan cara bahasanya yang kita tidak paham itu. Apakah keris ini di luar ciptaan Allah? Tidak ada yang di luar ciptaan Allah. Wa min syai'in, apapun itu. Berarti apapun itu tidak ada segala sesuatu yang di luar ciptaan Allah. Dari yang terkecil hingga yang terbesar, dari yang nampak hingga yang tidak nampak, zahir batin.
yang bernyawa tidak bernyawa. Semuanya tidak ada yang di luar ciptaan Allah. Semua adalah ciptaan Allah termasuk keris ini. Dan itu memiliki nilai mengandung energi bahasa. Yusabbihu lahus samawati tasbih. Nah, kalau saya begitu, saya mengakui ini bertasbih. Karena dia bertasbih berarti dia memiliki nilai energi. Ya energi tasbih itu nggak aneh-aneh. Nggak membuat kebal, nggak membuat selamat, enggak. Jadi selama kita menilai semuanya di dalam ciptaan Allah, ya enggak apa-apa. Justru bahkan dengan berpikiran seperti itu kita menambahkan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah menjadikan kita jauh atau syirik dengan Allah. Jadi tergantung kita masing-masing. Saya lihat ini keris ini lihat kebesaran Allah, bukan lihat keris ini sakti. Allah Rabbi. Jadi ini coba lihat, ini hayat, ini berupa meteor ya. Ini peninggalan masa lalu dan ini memuji Allah keris ini. Di mana letak nilai syiriknya? Tidak. Jadi kita tidak paham bahasa mereka, nggak paham. Makanya terkadang kita menemukan penelitian di hutan-hutan itu ada suara daun, bagaimana ya? Itu kan ada penelitian itu. Ada suara daun, ada suara aneh-aneh. Itu memuji Allah. Kita juga lihat buku-buku Harun Yahya dulu ya. Bagaimana? Waduh, luar biasa. Justru kita kalau tidak mengakui segala sesuatu itu memiliki nilai. Artinya di sini saya bahasakan memiliki nilai energi ya. Semacam energi lah. Tasbih itu kan energi. Tasbih itu mengandung energi. Ya karena segala sesuatu tadi termasuk keris, segala benda termasuk keris ini adalah dia bertasbih pada Allah, maka dia memiliki energi tasbih. Bukan aneh-aneh maksud saya. Justru kalau kita tidak mengakui bahwa segala sesuatu itu memiliki energi atau khasiat, maka itu ingkar kepada Allah. Itu ingkar kepada Allah. Dan karena memiliki tasbih juga berarti dia memiliki khasiat. Apa khasiatnya? Setidaknya menjadikan kita sadar bahwa itu adalah bagian dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena dia bertasbih. Benda pun bertasbih kepada Allah. Betapa besarnya Allah. Coba. Segala sesuatu yang diciptakan Allah, baik berupa benda mati kayak gini, batu, besi, batu akik, dia bertasbih kepada Allah. Betapa luar biasanya kuasaan Allah, kebesaran Allah. Ini kebesaran Allah yang membuat kita justru dekat dengan Allah. Justru kalau kita tidak mengakui ini, tidak memiliki kekuatan apa-apa, tidak memiliki nilai apa-apa. Bukan hanya ini ya, yang biasa disebut mistis, tembok ya, baju. Kalau kita tidak menilai itu tidak memiliki nilai kekuatan, energi atau semacam khasiat, maka itu justru ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya tadi khasiatnya adalah menunjukkan kebesaran Allah kepada kita, bahwa tidak ada segala sesuatu melainkan segala sesuatu itu adalah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Lautan bertasbih dengan gelombangnya. Kalau kita analogikan secara puitis mungkin ya. Ya. Terus lautan bertasbih dengan gelombangnya, daun-daun bertasbih dengan dengan hembusannya, burung-burung bertasbih dengan kicauannya, ya. Cincin akik bertasbih dengan keindahan, dengan motif-motifnya. Keris-keris, tombak bertasbih dengan entah pamor-pamornya seperti itu. Intinya segala sesuatu itu memiliki energi atau khasiat, setidaknya menunjukkan kepada kita bahwa di situ ada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Melihat kebesaran Allah bukan karena unik, tidak, tapi karena keilmuan tadi yang dijelaskan ayat tadi. Kita tidak menunggu benda-benda kelihatan unik atau nyeleneh, tidak. Kita tidak menunggu adanya awan yang berlafadzkan Allah, adanya kayu yang berbentuk menyembah Allah. Tidak butuh itu, tidak membutuhkan turunnya apa dari langit atau benda-benda unik aneh yang nyeleneh, yang itu hanya itu dianggap kemudian menyadarkan kita bahwa di situ ada kebesaran Allah. Tidak menunggu seperti itu. Kita melihat tembok, melihat baju kita, melihat jari jemari kita, melihat alam raya, itu kebesaran Allah Subhanahu wa taala kalau kita memiliki keilmuannya. Setidaknya tadi yang jelas dalam Al-Qur'an, tusabbihul lahu samawati sab'u wal ardu wa ma fihin
wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Justru kalau kita tidak percaya kita ingkar. Di dalam ayat yang lain kalau tidak percaya sesuatu itu bernilai atau berkhasiat, maka kita juga ingkar dengan ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار Rabbana ma khalaqta hadza batila Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina. Aduh lupa seret. Allah Karim. Jadi seperti itu sahabatku ya. Luar biasa ya. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi Rabbana, wahai Tuhanku ya. Rabbana Tuhan kami, ma khalaqta hadza batila. Sungguh segalanya suatu itu ma khalaqta, engkau ciptakan batila dengan sia-sia. Subhanaka faqina adzabannar. Maha suci engkau ya Allah. Ini tasbih. Faqina adzabannar, selamatkan kami dari azab api neraka. Allah Karim. Ini lagi ada ayat yang jelaskan. Jadi tidak ada segala sesuatu keris dibentuk dia tidak sia-sia. Keris dibentuk tidak sia-sia. Akik dibentuk begini dia tidak sia-sia. Intinya paling tidak setidaknya semua itu menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang menilai dikit-dikit ini syirik, dikit-dikit itu syirik. Dikit-dikit karena mengakui ini adalah memiliki kekuatan energi tertentu, khasiat tertentu itu syirik. Itu salah kaprah. Justru yang begitu tidak mengakui segala sesuatu itu ada nilai tersendiri, ada khasiat tersendiri, ada energi tersendiri, itu ingkar kepada ayat-ayat ini. Ingkar kepada ayat ini adalah ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Karim. Itu sahabat. Jadi tergantung dari keilmuan kita, tergantung dari pandangan. Segala sesuatu itu bisa menjadikan syirik apapun itu. Kalau pandangnya syirik. Tapi segala sesuatu itu justru bisa mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Toh walaupun itu yang dianggap dekat dengan syirik, malah bisa menjadikan kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Keris ini nilainya selama ini dipahami oleh beberapa orang kan mistik. Oleh seorang orang tertentu dianggap memiliki kekuatan yang itu memang syirik. Tapi pada orang-orang tertentu keris ini bisa menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya tadi dia memiliki nilai khasiat. Yusabbihu lahus samawati sab'u wa min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihah. Dan di ayat yang lain, wa ma khalaqta hadza rabbana ma khalaqta hadza biadila. Ya Tuhan kami, sungguh Engkau tidak menciptakan segalanya ini dengan sia-sia. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ma fihin. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya intakid, konfirmasi, penegasan Allah. Sesungguhnya dalam penciptaan fis samawati, langit dan segala lapisannya, dan bumi, khalqis samawati wal ardi wa ma fi wa ikhtilafil laili wan nahar, dan di antara dan di dalam pergantian malam dan siang, la ayatil liulil albab, sungguh ada tanda-tanda kebesaran Allah. Ayat tanda-tanda kebesaran Allah. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban nar. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan
yaitu ulil albab itu siapa? yakni ada inna fi khalqis samawati wal ardh, sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan di dalam pergantian malam dan siang ke siang, la ayat inna fi khalqis samawati wal ardh waqtilafil laili wan nahari la ayatil ulil albab, ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Ulul albab itu berakal, berpikir. Siapa orang yang berakal itu? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yakni orang-orang yang selalu berzikir ingat Allah qiyamah, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, wa 'ala junubihim, dalam keadaan berbaring, wa 'ala junubihim yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dan dia berpikir fis samawati wal ardh, dalam penciptaan langit dan bumi itu. Rabbana ma khalaqta hadza batila, sungguh ya Allah, kau tidaklah menciptakan segalanya ini dengan sia-sia. Subhanaka faqina adzabannar, maha suci Engkau ya Allah, faqina adzabannar, selamatkan kami, hindarkan kami dari siksa api neraka. Subhanallah, luar biasa sahabat-sahabatku ya. Jadi mari kita tafakuri segala apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari ayat-ayatnya yang tersurat seperti ayat Al-Quran tadi, dan ayat-ayat yang tersirat yang tidak tampak berupa lafaz tapi berupa alam raya ini. Subhanallah. Termasuk jangan kira saya pakai begini gelang ini adalah berhasiat yang mistis-mistik, yang aneh-aneh, yang membuat saya syirik. Tidak. Saya pakai cincin seperti ini, jangan anggap saya karena ini syirik. Tidak. Banyak cincin saya. Ada turquoise, virus Persia. Dia memiliki khasiat tersendiri. Setidaknya dia bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yakut, kanahunnal yakut wal marjan. Ini yang diibaratkan oleh Allah bidadari ya. Memakai ini Allah menganalogikan bidadari seperti ini. Bidadari itu ibarat permata yakut dan marjan. Marjan juga saya punya, batu marjan. Justru saya suka semua batu-batu akik, mengoleksi keris-keris, justru karena saya melihat kebesaran Allah di situ. Bukan memiliki kekuatan yang aneh-aneh atau syirik tadi. Subhanallah. Justru dengan begini ini semua saya menemukan kebesaran di situ. Kita menemukan kebesaran Allah, tidak perlu menemukan barang-barang atau benda-benda atau kejadian fenomena yang aneh, kayak awan berlafaz Allah, kayak kayu berbentuk sujud kepada Allah, kayak yang lainnya aneh-aneh. Tidak. Bukan hanya itu yang menunjukkan kebesaran Allah, tapi segala sesuatu yang di sekitar kita, baju kita, semua, jiwa raga kita, semua di lingkungan kita, itu adalah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Semoga ini bermanfaat sahabat-sahabatku ya. Salah kurangnya saya hanya bisa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jangan lupa sehat dan bahagia. Jangan lupa bahagia selalu. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.